Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Alfian, NIM 18030606. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan, NIM 1803060095. Kami dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Pertanian Universitas Sumatera Utara. Mataram. Integrasi ternak adalah upaya percepatan pengembangan peternakan dengan penerapan keterpaduan antar komoditas ternak dengan usaha pokok perkebunan kelapa sawit yang saling menghubungkan berupa limbah dan vegetasi usaha pokok perkebunan sawit yang digunakan sebagai pakan ternak untuk ternak dan kotoran ternak dalam bentuk kompos yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan lahan perkebunan kelapa sawit sehingga akan terciptanya kawasan agribisnis peternakan yang berwawasan lingkungan atau zero waste. Maka diupayakan suatu sistem integrasi antara peternakan sapi dengan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani dalam rangka meningkatkan pendapatannya, di mana hal ini akan menjadi langkah yang strategis. Keadaan tersebut dapat disiasati menjadi sebuah peluang alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan sistem integrasi kebun kelapa sawit dengan ternak ruminansia seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan domba. Integrasi ternak ke dalam perkebunan kelapa sawit terjadi karena ketergantungan antara tanaman perkebunan dan ternak dapat memberi keuntungan pada kedua subsektor tersebut. Pada dasarnya, keterpaduan ini menjadi daur ulang sumber daya yang tersedia secara optimal. Hasil samping dari limbah perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, sedangkan kotoran ternak dan sisa pakan ternak serta hasil panenan yang tidak dapat digunakan untuk pakan dapat dikomposisi menjadi kompos sebagai penyedia unsur hara untuk meningkatkan kesuburan lahan. Dalam sistem integrasi ini akan terjadi simbiosis mutualisme, di mana masing-masing pihak, baik ternak sapi maupun perkebunan kelapa sawit sama-sama mendapat manfaat dengan adanya sistem integrasi ini. Dalam sistem tersebut dapat memberi manfaat sebagai berikut. Pertama, menjadi tenaga ternak bagi petani. Kedua, menghasilkan daging untuk sapi potong. Yang ketiga, menghasilkan anak sapi dari sapi induk. Yang keempat, menghasilkan susu dari sapi perah. Dan yang kelima, menghasilkan pupuk kandang atau kotoran ternak. Hal-hal tersebut dapat menjadi entry point bagi petani dalam meningkatkan pendapatannya. Dalam hal produksi daging sapi, maka petani tidak perlu khawatir akan kelebihan pasar. Pasar dalam negeri untuk daging sapi masih terbuka lebar karena pasar daging dalam negeri pada tahun 2005 masih kekurangan pasokan sebesar 250.000 ton daging. Yang dibutuhkan petani dalam pemeliharaan ternak sapi adalah keterampilan memanfaatkan sumber pakan yang tersedia baik dari perkebunan kelapa sawit maupun pabrik pengolahan kelapa sawit. Integrasi ternak sapi dan kebun kelapa sawit membutuhkan teknologi tepat guna yang sesuai sehingga produksi yang dihasilkan baik hasil kebun kelapa sawit maupun hasil dari ternak sapi dapat lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendapatan petani kelapa sawit yang menerapkan sistem integrasi dan tidak integrasi sapi dengan kelapa sawit tentu berbeda. Hal ini disebabkan karena petani yang menerapkan sistem integrasi akan memperoleh penerimaan yang berasal dari dua usaha, yaitu usaha tani kelapa sawit dan ditambah penerimaan yang berasal dari usaha ternak sapi yang dimiliki. Sedangkan petani yang belum menerapkan sistem integrasi hanya memperoleh penerimaan yang berasal dari usaha tani kelapa sawit. Menurut Busnar 2014, sistem integrasi ternak sapi dalam kelapa sawit merupakan salah satu cara efektif meningkatkan produktivitas pangan berwujud nabati dan hewani. Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat langsung yang diperoleh petani dari mengintegrasikan sawit dengan sapi, yakni hijauan dan limbah tanaman sawit yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan pakan bagi sapi, sedangkan kotoran hewan ternak itu dapat dijadikan kompos untuk meningkatkan kesuburan tanaman kelapa sawit. Berdasarkan analisa usaha tadi, pendapatan untuk rata-rata untuk petani dengan sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit sebesar 39.575 juta per tahun, sedangkan pendapatan rata-rata petani tanpa sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit sebesar 31.699,98 juta per tahun.
Dengan sistem integrasi kelapa sawit dan ternak sapi diharapkan dapat merupakan bagian integrasi dari usaha perkebunan kelapa sawit yang akhirnya dapat memberikan dampak yang sangat besar. Artinya sebagai konsekuensi upaya tersebut yakini upaya pendapatan. Dan yang dapat kami sampaikan, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.